Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih mendapatkan nikmat yang tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada kita sahabat, keluarga, dan hingga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita saksikan dengan bersama perjalanan manusia, baik suatu kaum, suatu bangsa, atau suatu negara, dapat diketahui bahwasanya suatu bangsa akan maju apabila memiliki budi pekerti yang baik, atau sering kita kenal dengan akhlakul karimah. Sebaliknya, suatu bangsa akan hancur berantakan apabila mereka memiliki atau bahkan dihinggapi kebobrokan budi pekerti. Lihatlah cerita dalam Al-Quran antara bangsa Ad dan kaum Samid, dan dengarlah cerita Al-Quran tentang Imperium Kisra Persia dan Kekaisaran Romawi. Dari cerita-cerita tersebut dapat diketahui bahwasanya bangsa yang sangat jaya sekalipun dapat hancur berantakan hanya karena hilangnya akhlakul karimah dari diri mereka. Hadirin yang berbahagia, ini sudah menjadi ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sunnatullahu fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya sebagai sunnah Allah yang telah dilaksanakan dari orang-orang terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan menemukan, engkau tidak akan mendapati kembali perubahan pada sunnah Allah. Quran Surat Al-Qalam ayat 62. Kemajuan teknologi, kemakmuran, kekayaan, dan lain sebagainya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan bangun dan hancurnya suatu umat. Sejarah telah berbicara dengan bahasa yang sangat lantang. Kerajaan Romawi yang jaya dan agung, yang memiliki kemajuan dan peradaban tinggi di belahan bumi barat, dengan mudahnya digulingkan. Daulah Abbasiyah di sebelah timur dengan peradaban dan kekayaan yang melimpah, dengan mudahnya diporak-porandakan oleh bangsa Mongol yang bahkan tak mengenal tamadun dan peradaban. Memang pada kenyataannya kehancuran suatu bangsa, kebinasaan suatu negara akan terjadi apabila bangsa tersebut telah hilang, telah lenyap darinya akhlakul karimah, telah hancur budi pekerti dalam diri mereka. Hadirin muslimin yang berbahagia, agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalahnya untuk memiliki tugas, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Dapat diketahui bahwasanya pada dasarnya pokok ajaran Islam ialah keluhuran budi pekerti. Tak ada agama bagi orang yang tak berakhlak, dan tak ada akhlak bagi orang yang tak beragama. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bobot timbangan pahala seseorang dipengaruhi oleh akhlak dan budi pekertinya. Sesuai dalam sebuah hadis, tak ada yang lebih berat timbangannya dalam hal pahala dibandingkan budi pekerti yang mulia.
Budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah selubur-luburnya budi pekerti yang harusnya menjadi contoh dan suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sanjungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menjunjung tinggi akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khalqin azim, yang artinya sesungguhnya kamu Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimanakah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu ia menjawab, budi pekerti Rasulullah ialah Al-Quran. Kalau demikian, jelaslah bahwa Al-Quran adalah gudang dan sumbernya akhlak budi pekerti. Tujuan Al-Quran adalah mendidik, membina, menanamkan nilai-nilai akhlak pada manusia, serta menuntun manusia menuju kemuliaan diri, sehingga pada diri kita melaksanakan kebaikan, mengajak kebaikan, dan mencegah pada perbuatan yang munkar. Akhlak itu menyangkut hal-hal tentang adab dan tata cara yang diridhoi oleh Allah, sehingga pada setiap kegiatan yang kita laksanakan, pada perjalanan kehidupan yang kita lakukan, terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan akhlak Rasulullah, yaitu akhlak Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pola dasar pengembangan, pembinaan akhlak para remaja untuk membangun bangsa yang dimana menurut konsep ajaran Islam ini menjamin pembangunan suatu umat maupun suatu bangsa menuju bangsa yang lebih maju, baik untuk keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Demikianlah dakwah singkat saya pada hari ini. Semoga kita senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum